Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Kamis 26 September tahun 2024. Dan pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul, Dia yang sudah sejak lama dijanjikan. Sebelum kita lanjutkan, mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami hingga di pagi hari ini. Kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan, biarlah firman-Mu dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul, Dia yang sudah sejak lama dijanjikan. Dan ayat firman Tuhan Yohanes 1 ayat 26, Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal. Yohanes datang dalam roh dan kuasa Elia untuk melakukan suatu pekerjaan seperti yang dilakukan oleh Elia. Sekiranya orang Yahudi menerima dia, maka sebenarnya pekerjaan itu sudah akan terlaksana bagi mereka. Akan tetapi mereka tidak menyambut baik pekabarannya itu. Bagi mereka ia bukan Elia. Ia tidak dapat menunaikan bagi mereka tugas yang hendak dilaksanakannya. Banyak di antara orang-orang yang berhimpun di Yordan itu hadir pada waktu Yesus dibaptiskan. Tetapi tanda yang diberikan pada waktu itu nyata hanya bagi beberapa orang dari antara mereka. Pada bulan-bulan sebelumnya dalam pekerjaan Yohanes Pembaptis, banyak orang tidak mau memedulikan seruan untuk bertobat. Demikianlah mereka mengeraskan hati serta menggelapkan pengertian mereka. Ketika surga memberikan kesaksian tentang Yesus pada waktu ia dibaptiskan, mereka pun tidak menyadarinya. Mata yang belum pernah dialihkan dalam percaya kepada Dia yang tidak tampak itu, tidak melihat pernyataan kemuliaan Allah. Telinga yang tidak pernah mendengar suaranya, tidak mendengar perkataan kesaksian. Demikian juga halnya sekarang. Acap kali hadirat Kristus dan malaikat-malaikat yang melayani nyata dalam perhimpunan orang banyak. Namun banyak orang tidak mengetahui hal itu. Mereka tidak melihat sesuatu yang luar biasa. Tetapi bagi beberapa orang, hadirat Juru Selamat itu dinyatakan. Damai dan kegirangan menghidupkan hati mereka. Mereka itu dihiburkan, diberanikan hati, serta diberkati. Para utusan dari Yerusalem bertanya kepada Yohanes, "Mengapakah engkau membaptis?" Dan mereka itu menantikan jawabannya. Tiba-tiba, sementara pandangannya meliputi orang banyak itu, matanya bersinar-sinar, wajahnya berseri-seri, dirinya digerakkan perasaan yang mendalam. Dengan tangan yang teracung, ia berseru, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Pekabaran itu jelas sekali untuk dibawa kembali kepada Sanhedrin. Perkataan Yohanes itu tidak dapat dikenakan kepada seorang yang lain selain Dia yang sudah sejak lama dijanjikan. Mesias ada di antara mereka. Dengan keheranan besar, imam-imam dan penghulu-penghulu itu memandang Dia di sekeliling mereka dengan pengharapan akan melihat Dia yang dibicarakan Yohanes itu. Tetapi ia tidak dapat dikenal di antara orang banyak itu. Ketika Yesus dibaptiskan, Yohanes menunjuk kepadanya sebagai anak domba Allah, sebuah terang yang baru dipancarkan atas pekerjaan Mesias. Pikiran Nabi itu tertuju kepada perkataan Nabi Yesaya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Yesaya 53 ayat 7. Dan sebagai perenungan, bagaimanakah rasanya berada di hadirat Yesus, namun sama sekali tidak mengenalinya? Saudaraku, kita perlu merenungkan ini. Jangan-jangan kita juga tidak mengenali Yesus. Ada banyak orang yang berkata bahwa dia percaya kepada Yesus, bahwa dia adalah pengikut Yesus, tetapi sama sekali tidak mengenal Yesus. Dan banyak orang yang
bisa katakan itu tetapi tidak mengenal Yesus. Banyak orang yang mengatakan bahwa dia mencintai Yesus tetapi tidak mau menuruti perintahnya. Dan Yesus yang sudah dijanjikan sebagai Mesias, dan pada zaman Yesus banyak orang yang tidak mengenalnya. Demikian pula sekarang ini. Bisa jadi bahkan orang yang berkata dia pengikut Yesus tidak mengenal siapa Yesus. Jadi ini tantangan kepada kita. Apa bukti orang tidak mengenal Yesus? Adalah dia tidak melakukan apa yang Yesus lakukan. Itulah sebabnya pekabaran di hari ini mengajak kita, kalau kita mau kita katakan kita mengenal Yesus, maka kita juga akan melakukan apa yang Yesus buat di atas dunia ini. Demikian kiranya Tuhan berkati kita dalam pekabaran kita di pagi hari ini. Mari kita akhiri pekabaran pagi ini dalam doa. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih pekabaran yang indah di hari ini kiranya dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Berkati kami di sepanjang hari ini, kiranya kami dapat melakukan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, berhasil hanya karena Tuhan saja. Semua usaha mata pencarian, usaha-usaha pekerjaan apa saja Tuhan berkati, agar semua dapat mendatangkan berkat dalam kehidupan kami. Inilah doa kami, terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian pekabaran di pagi ini, sampai jumpa besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.